Aku kan, followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukan ke tak bangga dengan bahasa sendiri, masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia. Apa kabar rakyat Sabah? Tanpa Sabah dan tanpa Sarawak, tidak akan ada negara Malaysia pada hari ini. Sabah tidak menuntut yang lebih dan tidak mahu yang kurang. Yang kita mahu adalah apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian Malaysia dan apa yang telah dipersetujui dan dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan. Kembalikan hak 40% Sabah. Ini duit rakyat Sabah yang mesti digunakan untuk membangunkan Sabah. Kita hanya mahu hak kita ini dihormati dan dilaksanakan. Kembalikan duit rakyat Sabah. Tanpa Sabah dan tanpa Sarawak, tidak akan ada negara Malaysia pada hari ini. Guys, gempar ini di mana pemerintah kerajaan-kerajaan Malaysia secara bangga teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Ya, teman-teman, setelah kemarin kita mendapatkan berita di mana Raja Malaysia ini marah bahkan mengancam mengusir siapa saja yang tidak menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Di sisi lain nih anak-anak muda Malaysia, teman-teman, malah mengandrungi, malah lebih fasih berbahasa Indonesia. Dan banyak juga influencer-influencer Malaysia yang terang-terangan menggunakan bahasa Indonesia dalam live atau video-videonya. Dan tentu hal ini membuat identitas Malaysia sebagai negara Melayu makin, teman-teman, diragukan. Apalagi 3 juta orang India masuk, teman-teman, ke Malaysia dan membuat status atau hegemoni kekuasaan Melayu itu mulai bergeser. Di mana di jalan-jalan, teman-teman, ya, bahkan sekarang para pedagang-pedagang kaki limanya banyak dari orang-orang Bangladesh, Pakistan, dan juga India. Lalu kemana orang-orang Melayu? Kemana identitas Melayu? Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan yang harus segera dipecahkan oleh Malaysia. Kalau tidak, teman-teman, dipecahkan, mungkin 50 tahun ke depan, ya, tidak akan ada lagi orang yang berbahasa Melayu, digantikan dengan orang-orang yang memakai bahasa India, Bangladesh, atau ya bahasa Indonesia. Apalagi kita tahu Sabah dan juga Sarawak, teman-teman, bahasa logatnya itu malah lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Walaupun memang ada perbedaan sedikit, tapi kalau kita ngomong dengan orang dari Sabah dan juga Sarawak, lah kok ini kayak ngomong sama orang Indonesia, bukan kayak ngomong orang Malaysia. Nah, di Sabah dan juga Sarawak, terutama teman-teman, mereka secara terang-terangan bahkan nggak takut menggunakan kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari. Mereka seperti udah nggak ngerasa punya raja Malaysia. Mereka lebih memilih, teman-teman, mandiri, memilih identitas Sabah dan juga Sarawak, bukan identitas Melayunya. Nah, hari ini kita bakal tengok, ya, kemungkinan kapan sih ini bahasa Melayu akan punah atau ya berhenti digunakan bahkan oleh orang-orang Melayu sendiri? Nah, untuk menjawab hal ini mending kita langsung simak informasi slide berikut ini, teman-teman. Aku kan, followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukan ke tak bangga dengan bahasa sendiri, masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia, lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kau aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Ivy-Pan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia. Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa
itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Ada. Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada speaker. Saya ingin bertanya lah, dah tak ada siapa tanya. Adakah MA63 ni, sebab saya dengar pembahas daripada Sabah Sarawak 2-3 hari ini kecewa dengan MA63 ni. Ada yang menyatakan ingin keluar daripada Malaysia kerana kegagalan MA63 ni. Jadi apakah tindakan ataupun jaminan kerajaan bahawa MA63 ni tidak terus dijadikan modal politik setiap kali menjelang pilihan raya, dan bilakah boleh dimutamatkan? Terima kasih. Tuan Speaker, Yang Berhormat, ya. saya rasa kenyataan itu agak keliru. 36-12, dia kata ada pembahas yang kata nak Sabah Sarawak nak keluar Malaysia. Saya rasa kenyataan itu agak mengelirukan. Saya harap Kulim Bandar Baru boleh tarik balik kenyataan itu. Mungkin Kulim Bandar Baru boleh... Saya tak ingat daripada... Kalau tak ingat jangan sebut Kulim Bandar Baru sebab itu serius. Betul, kita boleh dengar daripada handset. Siap. Okey, Kulim Bandar Baru mungkin nak tukar sikit apa yang disebut. Mungkin bukan dalam pembahas dalam sini, mungkin di luar sana ke apa. Boleh Kulim Bandar Baru? Tukar sikit. Saya dengar sendiri dan saya ada di dalam Dewan. Tapi oleh kerana untuk nak... Kulim, saya sentiasa dalam Dewan, tak pernah dengar pun. Okey. Kalau Kulim Bandar Baru boleh tolak, tarik balik dan tukar cara, kita boleh terima. Sebab ini bahaya Kulim Bandar Baru. Kata nak keluar tu, itu sangat bahaya, menghasut juga tu. Betul. Hari pembahasan hari Selasa, lebih kurang pukul 8 lebih lah. Saya masih ada di sini. Dah pembahas daripada, tak ingat, daripada Sabah Sarawak menyatakan benda itu. Okay. Jadi saya ulang balik lah. Baik. Kalau saya tak dapat bagi kenyataan yang jelas hari ini, tak apa, saya tarik balik untuk jawapan Menteri. Terima kasih. Okey. Saya tarik balik Apa kabar rakyat Sabah? Tanpa Sabah dan tanpa Sarawak, tidak akan ada negara Malaysia pada hari ini. Sabah tidak menuntut yang lebih dan tidak mahu yang kurang. Yang kita mahu adalah apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian Malaysia dan apa yang telah dipersetujui dan dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan. Kembalikan hak 40% Sabah. Ini duit rakyat Sabah yang mesti digunakan untuk membangunkan Sabah. Kita hanya mahu hak kita ini dihormati dan dilaksanakan. Kembalikan duit rakyat Sabah. Tanpa Sabah dan tanpa Sarawak, tidak akan ada negara Malaysia pada hari ini. Kembalikan hak 40% Sabah. Rakyat Sabah memerlukan ini. Persekutuan Malaysia hanya akan sempurna kalau hak-hak istimewa Sabah dan hak-hak istimewa setiap negeri dapat ditunaikan seperti mana dalam perlembagaan persekutuan atau seperti mana di dalam perjanjian Malaysia. Kita bukan anti persekutuan, kerana karena Sabah dan Sarawak lah yang menubuhkan persekutuan Malaysia ini pada tahun 1963. Tanpa Sabah dan tanpa Sarawak, tidak akan ada negara Malaysia pada hari ini. Kalau ada satu benda yang basic rakyat Sabah boleh buat sekarang, apa benda itu? Orang Sabah kena tuntut kemerdekaan. Wow, satu. Sebab the past few years back, ada geng yang mau cerita pasal 10 tahun daripada sekarang Sabah akan merdeka. Dan mereka bercakap daripada Australia. Tanpa memikirkan rakyat Sabah faham atau tidak apa yang dia maksudkan. Yang dia tahu cuma mau keluar daripada persekutuan Malaysia. Malaysia diambang krisis bara perlawanan di Sabah dan Sarawak.
Kalau kita mau jujur, pertanyaan paling sensitif yang sekarang mulai beredar di Sabah bukan lagi soal pembangunan, bukan lagi soal proyek jalan, bahkan bukan lagi soal siapa yang menang pemilu. Pertanyaannya jauh lebih besar dan jauh lebih mengganggu. Apakah Sabah masih ingin menjadi bagian dari Malaysia? Pertanyaan ini dulu dianggap tabu. Kalau ada yang berani mengucapkannya, biasanya langsung dicap ekstremis, pengacau, atau sekadar pemimpi yang kebanyakan menonton film revolusi. Tapi sekarang situasinya berbeda. Bisikan itu tidak lagi hanya terdengar di sudut warung kopi atau obrolan santai nelayan di pesisir. Ia mulai muncul dalam diskusi politik, dalam forum masyarakat sipil, bahkan kadang terselip di pidato para tokoh lokal. Nada suaranya pun berubah. Dulu hanya keluhan, sekarang mulai terdengar seperti tuntutan. Dan ketika sebuah keluhan berubah menjadi tuntutan, biasanya itu pertanda satu hal: kesabaran sudah mulai habis. Mari kita tarik sedikit ke belakang. Malaysia adalah federasi yang dibentuk tahun 1963. Konsepnya sederhana di atas kertas. Wilayah di semenanjung Malaysia bergabung dengan Sabah dan Sarawak di Pulau Borneo untuk membentuk negara baru yang kuat secara ekonomi dan politik. Secara teori ini terdengar seperti pernikahan politik yang ideal. Semenanjung membawa pusat pemerintahan dan ekonomi. Sabah dan Sarawak membawa sumber daya alam yang melimpah. Satu membawa struktur, satu membawa kekayaan. Kalau dikelola dengan adil, seharusnya semua pihak sejahtera. Masalahnya, realitas seringkali tidak seindah teori. Dan disinilah cerita mulai berubah menjadi agak pahit. Selama puluhan tahun, banyak warga Sabah dan Sarawak merasa hubungan ini tidak lagi terasa seperti kemitraan setara. Lebih mirip hubungan yang bagaimana ya? Satu pihak menikmati hasil, pihak lain kebagian cerita. Di atas peta ekonomi Malaysia, Sabah dan Sarawak adalah tambang emas, minyak ada, gas banyak, kayu, mineral dan hasil bumi lain jangan ditanya. Wilayah ini menyumbang porsi besar terhadap kekayaan negara. Namun anehnya, ketika kita melihat peta pembangunan nasional, gambar yang muncul justru kontras sekali. Di Kuala Lumpur, langit dipenuhi gedung pencakar langit. Di Putrajaya, gedung pemerintahan berdiri megah seperti kota masa depan. Bandara internasional megah, kereta cepat, jalan tol berlapis-lapis. Sekarang coba bandingkan dengan beberapa wilayah pedalaman di Sarawak. Ada desa yang listriknya masih tidak stabil. Ada jalan yang kalau hujan berubah jadi lumpur. Ada sekolah yang fasilitasnya, ya, bisa dibilang jauh dari kata modern. Kalau ini pertandingan sepak bola, komentator mungkin akan bilang skornya timpang sekali. Dan masyarakat Borneo tentu tidak buta. Mereka melihat, mereka membandingkan, mereka bertanya. Pertanyaan yang paling sering muncul sederhana saja. Kalau wilayah kami sekaya ini, kenapa kami masih tertinggal? Ini bukan pertanyaan emosional, ini pertanyaan logika. Kalau sebuah wilayah menghasilkan begitu banyak kekayaan, secara teori wilayah itu juga seharusnya menikmati manfaatnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya teman-teman, sudah kita simak ya bagaimana panasnya kondisi di Malaysia saat ini. Bukan cuman krisis ekonomi, krisis pangan, energi, tapi hingga sekarang ada lagi krisis identitas dan juga bahasa. Kalau Indonesia kayaknya bahasa sudah selesai teman-teman. Ya, sejak kita berdiri Sumpah Pemuda teman-teman, bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu bahasa yang paling kita cintai. Dan seluruh wilayah di Indonesia juga mempelajari hal ini seperti kita minum air lah. Berbeda mungkin di Malaysia, kesannya bahasa Melayu itu dipaksakan kepada warga negaranya. Dan banyak warga negaranya yang nggak mau menggunakan bahasa Melayu. Kenapa ya? Saya juga bertanya-tanya. Nih gimana? Kalian tahu nggak sih kenapa bahasa Melayu seperti dihindari oleh anak-anak muda di Malaysia? Kenapa mereka lebih ngetren menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris di sana? Kalau ada yang tahu, coba tulis ya. Ini alasannya di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.